السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufiknya kepada kita. Semoga kita istiqamah di atas jalan iman, istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengawali kajian kita dalam membahas kitab At-Tauhid. Kita akan membahas kitab At-Tauhid dan saya akan berpatokan pada At-Tawdihul Mufid ala kitab At-Tauhid. At-Tawdihul Mufid li masail kitab At-Tauhid yang disyarah oleh Syekh Abdullah Al-Duwaish rahimahullahu taala. Dan di sini pensyarah tidak mensyarah panjang lebar, tapi hanya mensyarah masail kitab tauhid. Karena kitab tauhid ini membahas tentang dalil Al-Quran, sunnah Nabi, athar para salaf, kemudian setelah itu disebutkan masail atau faedah-faedah. Nah, syarah ini hanya menjelaskan tentang yaitu faedah-faedahnya. Sebelum kita membahas kitab ini, saya akan menjelaskan tentang kenapa kita harus mengkaji kitab tauhid. Kenapa kita harus mengkaji kitab At-Tauhid. Yang pertama, karena tauhid merupakan misi dakwahnya para rasul. Kalau para rasul dahulu memahamkan umatnya tentang tauhid, yang paling mulia rasul kita, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita harus memahami tentang tauhid. Semua rasul mengatakan kepada kaumnya, "U'budullaha ma lahum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah dan tidak ada sembahan selain Allah. Maka ini menggambarkan bahwa tauhid merupakan dakwahnya semua nabi dan rasul. Maka setiap orang yang berdakwah mengajak semua pembahasan, tapi dia melupakan pembahasan tentang tauhid dan mengingatkan manusia dari perbuatan syirik, maka hakikatnya dia belum berdakwah. Karena pondasinya, asasnya, intisari dakwahnya para rasul belum didakwahkan.
Dan kalau kita lihat bahwasanya para nabi menggunakan dakwah tauhid ini sebagai obat terhadap semua problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kan umat zaman Rasul kan beda-beda. Dari Rasul pertama sampai terakhir beda-beda. Problem yang mereka hadapi beda-beda. Tapi ada satu resep yang pasti digunakan oleh para rasul, yaitu resep dengan membenahi hati manusia, mengajarkan kepada mereka tauhid dan membersihkan hati mereka dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala para rasul mengawali dakwanya dengan tauhid dan terus mendakwahkan tauhid, terlebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Makkah mendakwahkan tauhid. Salat pun disyariatkan itu hanya tahun-tahun terakhir, ketika Rasulullah masih di Makkah sebelum hijrah, sampai ketika Rasulullah meninggal dunia tetap tidak melupakan dakwah tauhid. Dan beliau mengingatkan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Tatkala Rasulullah menyebutkan tentang perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dilaknat oleh Allah, maka harapannya adalah supaya umat ini tidak melakukan seperti perbuatan mereka. Kalau kita timbang parah mana keadaan saat Rasulullah berdakwah di tengah-tengah manusia dan kerusakan zaman ini, kira-kira rusak mana? Rusak saiki? Apa rusak biyen? Rusak sekarang? Mungkin dalam satu sisi ya ada kemungkaran zaman ini yang tidak ada pada zaman dahulu. Tapi secara garis besar kerusakan saat Allah mengutus nabinya Muhammad SAW itu lebih berat, lebih parah daripada kondisi kita saat ini. Karena Allah mensifati mereka dengan wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad, umatnya itu sungguh mereka dalam kesesatan yang nyata. Ketika kondisi rusak, Rasulullah menggunakan resep dakwah tauhid ini. Didakwahi. Ayat-ayat yang turun awal-awal juga ayat-ayat Makkiyah yang fokusnya berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan tauhid. Sukses, berubah. Manusia menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebagai manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Ayat ini rekomendasi kepada para sahabat, karena belum ada muslim yang lainnya. Kuntum khaira ummatin ini adalah rekomendasi terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Generasi akhir bisa masuk dalam ayat ini dengan syarat apabila mereka berjalan di atas jalan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama. Maka apabila kondisi saat Rasulullah diutus oleh Allah manusia rusak dan menjadi orang-orang yang Allah sifati dan khairiyah, maka akhir umat ini juga akan bisa berubah menjadi lebih baik kalau dakwahnya didasari
dengan tauhid dan keimanan yang benar. Maka jangan lupa untuk memahami tentang konsep tauhid, konsep kesyirikan. Ini perkara yang paling wajib bagi seorang muslim. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus mengkaji kitab tauhid? Jawabannya adalah karena kitab tauhid yang akan kita bahas dibangun di atas Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah athar para salaf dari sahabat dan generasi setelahnya. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah untuk mempelajarinya, untuk menyebarkannya, dan ini memberikan faedah kepada kita. Perkara tauhid itu sudah dibahas oleh Al-Quran, sudah dibahas oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh generasi awal umat Islam. Maka untuk memahami tauhid, maka lihatlah Al-Quran, sunnah, bagaimana akidah tauhid, penjelasannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab ini tidak banyak diberikan komentar oleh penulis. Beliau menyebut ayat, hadis, athar, babnya pun kadang-kadang dari ayat, kadang istinbat, lalu disebutkan faedah-faedahnya. Nanti akan kita bahas insya Allah. Yang ketiga, kenapa kita harus mengkaji kitab tauhid? Jawabannya adalah karena manusia secara asal itu berada dalam kebodohan. Pada dasarnya manusia dalam kebodohan. Dan untuk menghilangkan kebodohan dengan cara apa? Belajar. Belajar. Dan kebodohan yang paling bahaya adalah kebodohan terhadap tauhid. Berarti memahami tentang tauhid ini perkara yang paling agung. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian sedangkan kalian tidak mengerti apa-apa. Wa ja'alakumus sam'a wal basara wal af'idah. Allah jadikan pendengaran, sarana mendapatkan ilmu. Wal absar, penglihatan, juga sarana mendapatkan ilmu. Wal afidah, dan hati. Maka apabila seorang dalam hidupnya menggunakan telinganya, menggunakan pandangannya, dan dia menggunakan mata hatinya dengan baik, maka insya Allah akan menjadi orang-orang yang mendapatkan ilmu, bisa beramal, dan bisa istiqomah di atas jalan Islam. Karena Allah berikan sarana untuk menggali ilmu. Kalau tidak kita gunakan, maka kita yang merugi. Karena Allah berikan kepada kita pendengaran, maka kita gunakan. Dan Ibnu Qayyim menjelaskan terkait firman Allah, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Syarat seorang mendapatkan pelajaran itu ada 3. Berdasarkan ayat tadi, inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya pada demikian itu ada pelajaran. Pelajaran bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Lho kabeh duwe hati. Maksudnya apa? Menggunakan hatinya. Membersihkan hatinya supaya bisa menyerap ilmu, menyerap wahyu. Au alqasam'a, atau dia menggunakan
pendengarannya. Berarti syarat kedua untuk mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu, mendapatkan peringatan adalah dengan ilqa'us sama, isgha', perhatian. Perhatian. Sahabat dahulu ketika mereka mendengarkan Rasulullah menyampaikan ilmu, itu kepalanya enggak gerak, seakan-akan di atas kepala mereka ada seekor burung. Kalau gerak akan terbang. Fokus, khusyuk mereka. Syarat yang kedua apa? Isgha', mendengarkan. Wa huwa syahid, dan dia syahid. Itu dia seakan-akan ayat itu diarahkan kepadanya. Hadis itu kalau disampaikan seperti hadis itu diarahkan kepadanya. Apabila hati bisa dimasuki ilmu wahyu karena jernih, suci, lalu kita menggunakan pendengaran kita menyimak dengan seksama, kemudian hati kita hadir, itu makna wa syahid, maka insya Allah akan mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran. Berarti hati tempatnya, kemudian pendengaran, perhatian, hatinya hadir, tidak lengah. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus mengkaji kitab tauhid? Jawabannya adalah karena amal manusia tidak akan diterima oleh Allah kecuali apabila amal tersebut dibangun di atas tauhid, bersih dari noda kesyirikan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika berbuat syirik, amalanmu akan hapus dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Berarti apabila amal itu harus dengan tauhid dan harus selamat dari kesyirikan, berarti kita harus perhatian dengan pelajaran tauhid ini supaya amal kita menjadi amal makbulah, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita masuk pada kitab tauhid. Sebagian manuskrip kitab tauhid ini tidak ada muqaddimahnya, langsung kitab tauhid begitu saja. Tapi seperti nuskhah yang digunakan oleh penulis atau Dhaihul Mufid li Masail kitab tauhid, maka beliau menyebutkan bahwasanya kitab tauhid ini ada muqaddimah sedikit. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti beliau mengawali kitabnya dengan basmalah, dan ini sunnah. Yang kedua, walhamdulillah. Beliau mengawali kitabnya dengan membaca hamdalah. Ini juga sunnah dalam membuat karya tulis. Yang ketiga, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Beliau mengawali kitabnya dengan membaca salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka basmalah, hamdalah, dan salawat kepada Rasulullah ini termasuk adab di antara adab-adab dalam membuat karya tulis, sebagaimana dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif kitabut tauhid. Kitabu at-tauhid. Apa arti at-tauhid? At-tauhidu dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Ai ja'ala syai'a wahidan. Wahada yuwahhidu
Dan artinya ja'ala syai'a wahidan, menjadikan suatu itu esa. Berarti kalau kita katakan tauhidullah fil ibadah, mentauhidkan Allah dalam ibadah, berarti menjadikan ibadah itu esa hanya kepada Allah. Kalau kita katakan tauhidullah fid du'a, mentauhidkan Allah dalam doa, berarti doa itu hanya kepada Allah, tidak doa kepada selainnya. Begitu pula aneka ragam ibadah. Aneka ragam ibadah harus ditujukan kepada Allah, dan itu tauhid. Karena tadi dikatakan tauhid itu artinya apa? Ja'ala syai'a wahidah, menjadikan suatu itu esa. Adapun tauhid secara istilah, para ulama memberikan definisi dengan aneka ragam ungkapan. Tapi di antara ungkapan yang ringkas dan padat berkaitan dengan definisi tauhid adalah ifradullah bihuquqihi. Apa definisinya? Ifradullah bihuquqihi atau bihuquqillah, yaitu mengesakan Allah dalam hak-haknya. Mengesakan Allah dalam hak-haknya. Mengesakan Allah dalam hak-haknya. Dan berkaitan dengan tauhid, hak Allah itu ada 3. Berkaitan dengan tauhid hak Allah itu ada 3. Yang pertama, hak Allah dalam rububiyahnya. Hak Allah dalam rububiyahnya, yaitu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Yang pertama apa tadi? Hak Allah dalam rububiyahnya, yaitu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Kita menetapkan Allah Al-Khaliq, pencipta, tidak ada pencipta selainnya. Allah memberikan rezeki, tidak ada rezeki selainnya. Allah menghidupkan, mematikan, seterusnya. Yang kedua adalah hakullah fi ibadatihi, yaitu hak Allah berkaitan dengan ibadah atau uluhiyah. Hak Allah berkaitan dengan ibadah atau uluhiyah, yaitu memurnikan ibadah hanya kepadanya. Memurnikan ibadah hanya kepadanya. Hak Allah dalam ibadah atau uluhiyahnya. Yang ketiga, hak Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Yang ketiga, hak Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Allah menetapkan nama-nama dan sifat untuk dirinya, kita tetapkan. Rasulullah menetapkan nama dan sifat untuk Allah, kita tetapkan. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah sendiri. Maka tatkala Allah menetapkan nama atau sifatnya, maka wajib kita tetapkan. Dan itu bukti keimanan. Lalu Rasulullah apabila menetapkan nama atau sifat untuk Allah, wajib kita tetapkan. Dan itu bukti ittiba kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah setelah Allah, melainkan siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Makanya beliau pernah bersabda, ana a'lamukum billah wa atqakum lillah. Aku orang yang paling tahu tentang Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Kembali lagi pada definisi tauhid apa tadi? Ifradullah bi hukukihi, mengesahkan Allah dalam hak-haknya. Satu hak Allah berkaitan rububiyahnya, maksudnya adalah perbuatan-perbuatan Allah yang wajib kita tetapkan dan kita imani. Yang kedua, hak Allah dalam ibadah atau uluhiyahnya. Ini berkaitan dengan pemurnian ibadahnya kepada Allah. Yang ketiga berkaitan nama dan sifat. Berkaitan nama dan sifat. Kita tetapkan yang Allah tetapkan, kita tetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kita rubah, tanpa kita buang, tanpa kita serupakan dengan makhluknya, dan tanpa kita bagaimanakan. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan makhluknya, maka hakikat sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Kesamaan nama tidak mesti sama pada hakikatnya. Nah, kitab tauhid ini kalau kita lihat mencakup 3 jenis tauhid. Tauhid tentang rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Tapi pembahasan tentang rububiyah dan asma sifat tidak banyak. Tapi lebih fokus pembahasannya adalah berkaitan dengan tauhidul ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Karena pada zaman muallif yang banyak terjadi penyimpangan adalah berkaitan dengan hak Allah dalam uluhiyah, yaitu tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Setelah al-mu'allif mengatakan kitabut tauhid, langsung wa qaulullahi ta'ala. Jadi nggak pakai panjang lebar menjelaskan, memperinci, nggak pakai, langsung kitabut tauhid wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Coba perhatikan ayat ini, ayat yang sudah kita hafal. Di sini ada perbuatan Allah. Ada perbuatan Allah. Mana? Menciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dan ada suatu yang Allah inginkan, yang menjadi tujuan daripada penciptaan. Apa itu? Illa liya'budun. Agar manusia ibadah kepada Allah. Lanjutan ayat, wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak mengharapkan dari mereka rezeki, tidak pula makan, karena Allah Maha memberikan rezeki dan Allah Maha kuat. Berarti dalam ayat ini ada pembahasan tentang tauhid rububiyah. Wa ma khalaqtu al-khalq. Di sini ada pembahasan tentang uluhiyah. Illa liya'budun. Kemudian innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin, tentang nama dan sifat Allah. Nama dan sifat Allah. Saya tanya, mana syahid yang diinginkan oleh penulis dari dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kaitan dengan tauhid mana? Mana? Illa liya'budun. Kan ibadah, kalau tauhid. Mana tauhidnya?
Arti ibadah adalah tauhid. Kata sahabat Ibnu Abbas, kullu ibadatin fil Qur'an maknaha tauhid. Setiap kata ibadah dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Sehingga antara ibadah dengan tauhid itu ada kesamaan dan ada perbedaan. Antara ibadah dan tauhid itu ada kesamaan dan ada perbedaan. Kalau ditinjau dari tujuannya maka semua amal seorang muslim yang murni kepada Allah adalah tauhid. 2 kalimat syahadat ada tauhid, salat ada tauhid, zakat tauhid, puasa tauhid, haji tauhid, dan seterusnya. Kalau dimurnikan kepada Allah, tujuannya. Tapi kalau kita lihat dari sisi afradul a'mal, satu demi satunya, maka tauhid itu berbeda dengan ibadah. Tauhid itu berbeda dengan ibadah. Karenanya Rasulullah ketika mengutus sahabat Mu'ad ke negeri Yaman, belum mengatakan innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu la ilaha illallah. Maka hendaknya pertama kali yang kamu dakwakan adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam lafaz yang lainnya ila an yuwahhidullah, sampai mereka benar-benar mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Setelah Rasulullah menyampaikan, pertama adalah engkau dakwahkan kalimat la ilaha illallah. Wa innum ata'uka lidzalik, karena mereka mentaatimu, fa'alimum, kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam, lalu zakat. Nah, berarti di sini kalau dilihat dari segi satu demi satunya, maka tauhid berbeda dengan sholat, sholat berbeda dengan zakat. Begitu pula zakat berbeda dengan puasa beda dengan haji. Begitu pula amal-amal yang lain. Tapi kalau ditinjau dari semua amal itu dimurnikan, ditujukan hanya kepada Allah, maka artinya adalah sama, ada titik temu sama. Karena semua juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kalau satu demi satu, maka kalimat la ilaha illallah itu adalah tauhid. Baik. Berarti dalam ayat ini mengandung penjelasan tentang hikmah dan tujuan dari penciptaan manusia. Apa itu? Agar mereka ibadah. Ini perkara yang wajib bagi setiap individu, harus paham. Manusia kalau memahami tujuan penciptaannya di dunia, maka dia akan menjadi hamba Allah yang benar. Tapi kalau seorang tidak memahami tujuan keberadaan dunia, maka dia tidak akan menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Maka ini pembahasan yang penting. Nah, kalau Allah menciptakan manusia di dunia untuk ibadah, berarti Allah memerintahkan manusia di jin untuk ibadah. Berarti di sini ada dua sisi pendalilan. Satu, hikmah daripada penciptaan dan jin untuk ibadah. Yang kedua, Allah memerintahkan mereka untuk ibadah. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Berarti mentauhidkan Allah hukumnya adalah wajib bagi manusia dan bagi jin. Kita masuk pada dalil yang kedua. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan
Ani'budullaha wastanibut taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah utus pada tiap umat seorang rasul. Umat itu memiliki beberapa makna. Makna yang pertama, umat itu artinya waktu, seperti dalam surah Yusuf, waddakara ba'da ummatin, itu ba'da zaman, ba'dal waqt. Yang kedua, umat itu artinya adalah qudwah hasanah, suri tauladan yang baik. Makanya Nabi Ibrahim dinamakan ummah walaupun satu orang, karena beliau suri tauladan. Yang ketiga, ummah artinya adalah sekumpulan manusia, umat Islam, umat manusia. Dan di sini maksudnya adalah mana yang berapa? Mana yang ketiga. Dan sungguh kami utus pada tiap umat seorang rasul. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Ani'budullaha wastanibut taghut. Agar menyembah Allah dan jauhilah taghut. Untuk menyerukan manusia, ubudullah, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Mana yang masuk dalam pembahasan tauhid? Kan kitab tauhid kan judulnya kan. Mana ayat ini yang menjelaskan tentang tauhid? Yang pertama, ubudullah, sembahlah Allah. Karena ibadah artinya adalah tauhid. Sebagian menjelaskan Ibnu Abbas. Kullu ma warada fil Quran minal ibadah wa huwa tauhid. Yang kedua, dalil yang menjelaskan tentang tauhid pada ayat ini adalah larangan untuk apa? Menyembah selain Allah. Jauhilah taghut. Nah, larangan menyembah selain Allah berarti perintah untuk memurnikan ibadahnya kepada Allah. Berarti ini tentang tauhid. Yang ketiga, ibadah kepada Allah tidak akan terrealisasi, tidak akan terwujud kecuali dengan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Wastanibut taghut, dan jauhilah taghut. Nanti insya Allah kita bahas apa arti taghut dalam masailnya. Berarti ayat ini menjelaskan tentang hikmah dan tujuan Allah mengutus para rasul. Itu apa? Agar mereka menyeru kepada umatnya untuk mengajak manusia ibadah murni kepada Allah dan meninggalkan segala peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan dalil ketiga dan surat Al-Isra ayat 23 dan seterusnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Di sini muallif pensarah melanjutkan ayatnya berkaitan dengan hak orang tua. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu merintahkan. Jadi qadha itu punya beberapa makna. Yang pertama, memerintahkan. Berarti wa qadha rabbuka, Tuhanmu memerintahkan. Makna yang kedua, wa qadha adalah wassa. Berartinya dan Tuhanmu mewasiatkan. Qadha artinya adalah qadha yang diqadhaan, menetapkan. Berarti Tuhanmu telah menetapkan. Wa qadha artinya aujaba, berarti Tuhan telah mewajibkan. Apa itu? Alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak ibadah kecuali hanya kepada Allah.
Mana yang menjadi dalil tauhid? Alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak ibadah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah. Nah, ayat ini merupakan tafsir bagi tauhid, tafsir bagi kalimat la ilaha illallah. Alla ta'budu itu sama dengan la ilaha illa iya, artinya adalah illallah, yang dalamnya mengandung penetapan dan peniadaan. Alla ta'budu itu la ilaha, meniadakan segalanya diibadai selain Allah. Illa iya artinya illallah, yaitu menetapkan. Kemudian lanjutan ayat wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua apabila telah mencapai usia lanjut salah satu atau keduanya. Jangan katakan dan jangan engkau hardik atau bentak, tapi ucapkanlah ucapan yang baik. Jadi Allah melarang mengucapkan dan melarang bentak. Lalu Allah memberikan solusi, perintah, wejangan, nasihat, yaitu apa? Wa qul lahum qawlan karima, ucapkan padanya ucapan yang mulia, yang baik. Kemudian sikapnya waqfid lahum janahadzul minar rahmah, dan merendahlah, menunduklah, artinya jangan sombong pada keduanya karena kasih sayang. Dan doakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, akan ingat akan jasa kedua orang tua. Tapi syahidnya dalam ayat ini adalah alla ta'budu illa iya. Makanya di kitab penerjemahan tauhidnya apa? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. Tapi pensarah menyempurnakan dengan hak kedua orang tua, karena dalam Al-Qur'an itu sering digandengkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua. Kalau hak kedua orang tua itu hak manusia yang paling berjasa kepada dirinya. Hak Allah adalah hak sang pencipta, hak sang pencipta. Kemudian dalil yang keempat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Coba perhatikan, wa'budullah artinya apa? Dan sembahlah Allah, dan jangan kalian sekutukan Allah dengan suatu apapun. Mana yang menjadi pembahasan tauhid? Yang pertama, wa'budullah, sembahlah Allah. Dan tadi kita mendengar penjelasan Ibnu Abbas, setiap ibadah dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Berarti wa'budullah artinya wahidullah, murnikan ibadah kepada Allah. Yang kedua, wala tusyriku bisyai'ah, larangan berbuat kesyirikan. Larangan berbuat syirik berarti perintah memurnikan ibadahnya kepada Allah, dan itu tauhid. Dan ini memberikan faidah, tauhid itu tidak akan terrealisasi, ibadah itu tidak akan menjadi ibadah kecuali dengan meninggalkan kesyirikan dengan aneka ragamnya. Antum perhatikan, wala tusyriku bisyai'ah, dalam ilmu balaghah namanya nakirah fi siyaqi nahyi, yaitu nakirah umum syai'an dalam konteks larangan. Ini mungkin mana umum, artinya Allah jangan sekutukan dengan suatu apapun. Jangan sekutukan Allah dengan malaikat, jangan sekutukan Allah dengan para nabi atau para rasul, sekutukan Allah dengan matahari, jangan dengan bulan, jangan dengan manusia yang hidup maupun yang mati, jangan. Tapi berikan ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini surat An-Nisa ayat 36 ini kalau kita lanjutkan, itu ada penjelasan tentang hak 10 dalam Islam yang dikenal dengan al-huququl asyrah, 10 hak dalam Islam. Tapi aku perhatikan, yang pertama kali Allah menjelaskan tentang hak yang paling tinggi, yaitu apa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wa'budullah wa la tusyriku bihi
saya. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Taib, masyarul muslimin rahimakumullah. Ini insyaallah muqaddimah yang dapat kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada dalil yang kelima. Dalil yang kelima insyaallah taala. Demikian dapat kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.